Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ahmad Kisarotama dengan nomor NPN 20.111.11.089. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori asal mula negara berdasarkan pandangan pemikir barat. 1. Teori penyanyian masyarakat. Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya, sehingga kekacauan mudah terjadi dimanapun dan kapanpun. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup manusia yang luas. Sebagaimana dikesan oleh Thomas Hobbes, Homo opini lupus dan Bellum omnes contra omnes. Teori ketuhanan. Teori ketuhanan diperoleh oleh Augustinus Frederick Judistan dan Kennebull. Teori ini muncul seiring dengan lahirnya agama Kristen dan Islam. Menurut teori ini, terjadi negara adalah sebuah kehendak Tuhan yang didasari atas kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan. Teori kekuatan atau kekuasaan. Teori kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain, sebagaimana disini oleh Callicles dan Voltaire. Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil. Menurut teori ini, negara muncul bentuk dari sesuatu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Teori ini berbasis dalam dasar pikiran psikologis, di mana sifat manusia itu agresif. Teori patriarkal. Menurut Aristoteles, negara wujud akibat perkembangan kumpulan manusia yang mempunyai pertukaran darah. Keluarga dianggap sebagai unit asas sebuah masyarakat, manakala pula sebagai gabungan beberapa puak keluarga. Gabungan ini mewujudkan institusi kampung dan dimajukan menjadi negara. Kewibawaan keluarga bergantung kepada ketaatan kepada kaum lelaki. Kaum lelaki menjadi pakar rujuk dan keputusan dianggap sah dan mengikat semua anggota masyarakat. 5. Teori organis. Teori organis ini adalah teori yang kemudian menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara mengikuti asal-usul perkembangan individu. Individu berasal dari sebuah unitas yang disebut dengan sel. Kemudian sel berkumpul membentuk jaringan dan jaringan membentuk organ. Sistem organ begitu seterusnya sampai individu. Pertumbuhan negara juga dalam hal ini seperti itu, dimulai dari unitas menuju pluralitas dengan cara sintesis fungsi pada setiap tingkatan unitas. Teori patrimonial. Patrimonial berasal dari istilah patrimonium yang artinya hak milik. Karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka dari itu semua penduduk yang ada di daerah harus tunduk kepada raja. Contohnya pada abad pertengahan, hak untuk memerintah dan menguasai timbul dari pemilikan tanah. Dalam keadaan perang itu sudah menjadi kebiasaan bahwa raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari musuh yang datang dari luar. Teori alamiah. Teori ini menganggap bahwa negara adalah ciptaan alam karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk politik. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Jadi dalam situasi dan kondisi setempat yang ada, negara terbentuk dengan sendirinya. Teori historis. Teori ini menganggap bahwa lembaga sosial tidak dibuat, tetapi timbul secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Oleh karenanya, lembaga sosial kenegaraan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari lingkungan setempat, waktu dan tuntunan zaman, sehingga secara historis berkembang menjadi negara seperti yang kita lihat sekarang ini. Berdasarkan pandangan pemikir Islam. 1. Ibnu Abi Rabi. Sebagaimana Plato, Ibnu Abi Rabi berpendapat bahwa manusia orang tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alamiah sendiri tanpa bantuan yang lain, dan oleh karenanya mereka saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat. Dari proses demikianlah maka tumbuh kota-kota menurut Ibnu Arabi. Hal-hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam hidup manusia dan untuk mengadakannya memerlukan bantuan pihak lain seperti pakaian untuk melindungi diri dari gangguan udara panas, udara dingin, dan angin, tempat tinggal yang aman terhadap berbagai mara bahaya, evolusi dan penangkalan yang menjamin keselangsungan eksistensi atau keadaan umat manusia di bumi ini, dan pelayanan kesehatan. Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, Indonesia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia menjalin hubungan-hubungan asosiasi. Kemudian dalam proses yang panjang, pada akhirnya terbentuklah suatu negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain sandang, pangan, papan, dan keamanan, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat, sehingga pencapaian keseimbangan bagi masyarakat menjadi mudah.
Negara mereka sudah menjadi tujuan untuk mencapai kebahagiaan nyata. Menurut Al-Farabi adalah negara utama. Al-Mawardi. Menurut Abdul Qadim Zalum, definisi negara menurut Al-Mawardi adalah suatu alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan dalam masyarakat, politik, ekonomi, sipil, militer, pidana, dan perdata yang diatur dalam agama Islam, yang dimana semua itu sudah ditegakkan umat Islam yang berdasarkan hukum-hukum Islam. Dalam pandangan Al-Mawardi, sebuah negara harus memiliki 6 sendi, yaitu pertama, menjadikan agama sebagai pedoman; kedua, memiliki pemimpin yang bijak dan otoritas yang ada pada diri pemimpin tersebut; ketiga, memiliki keadilan yang merata dan menyeluruh, yang dimana semua itu akan menciptakan suatu perdamaian; keempat, keamanan semesta yang akan memberikan keamanan; kelima, kesuburan tanah air; dan terakhir, harapan yang bertahan dan mengembangkan kehidupan. 4. Imam Ghazali. Al-Ghazali dimasukkan oleh Al-Syuti dan Ibn al-Atsir ke dalam daftar Mujahidin abad ke-5. Ia adalah seorang teolog dan sufi. Di samping itu, pemikiran tentang politik ditemukan dalam beberapa tulisan seperti Ihya Ulum al-Din, menghidupkan ilmu agama; Al-Ijtihad fi al-Ihtikam, menulis dalam kepercayaan; dan Al-Tib al-Mabuk fi Nasiha al-Muruk, batang logam mulia tentang nasihat untuk raja. Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian. Ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, keturunan akan keturunan yang memiliki langsung hidup manusia. Hal ini hanya mungkin melalui pergaulan laki-laki dan perempuan serta keluarga. Dan kedua, saling membantu dalam menyediakan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. 5. Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, manusia disebutkan sebagai makhluk politik atau sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dan mempertahankan kehidupannya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan. Pendapat ini agaknya mirip dengan pendapat Al-Mawardi dan Al-Birabi. Lebih lanjut, manusia hanya mungkin bertahan untuk kehidupan dengan bantuan makanan, sedang untuk memenuhi makanan sedikit dalam waktu satu hari saja memerlukan banyak pekerjaan. Sebagai contoh, dari butir-butir gandum untuk menjadi potongan roti memerlukan proses yang panjang. Itulah hasil presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.